Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang bahasa JavaScript HTML Script 6. Node.js adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami dulu aturan dan sintaks-sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Modul kali ini, kita akan membahas tentang sintaks-sintaks tersebut. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dengan JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan ekstensi .js, misalkan hello.js, server.js, run.js, dan sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, kita dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Kita juga dapat menggunakan aplikasi IDE untuk JavaScript. Misalnya Atom, Visual Studio Code, Batchpad, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World, di dalam JavaScript, jalankan text editor lalu tuliskan kode berikut. Di sini kita akan menggunakan Visual Studio Code. Yang pertama kita buka dulu Visual Studio Code. Di sini kita akan membuat file baru. Kita tulis hello.js. Lalu kita enter. Kita tulis di sini console .log lalu kita tulis beri tanda petik 2, kita tulis hello world. Lalu titik koma. Yang berikut kita gunakan terminal ini, kita tulis node, dan nama filenya hello.js, lalu kita enter. Terus kita tulis hello.js, maka dia akan muncul hello world. Dalam Node.js, console.log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol. Jika kita menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai perintah dan blok kode program. Pernyataan atau statement atau perintah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis. Dengan demikian, kita dapat menulis kode sebelumnya sebagai berikut. Kita bisa hilangkan di sini. Di sini kita bisa menghilangkan tanda titik koma. Kemudian kita simpan. Kemudian kita coba jalankan. Kita tekan enter, dia tetap muncul seperti ini. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode. Misalnya seperti berikut. Kita tambahkan kita tulis konsol
terus titik log, selamat datang di Stikom Wielindo Kupang. Di sini kita tidak menggunakan titik koma, lalu kita Ctrl S dan kita tulis node hello.js. Kita enter. Di sini muncul hello world dan selamat datang di Stikom Wielindo Kupang. Pada kode di layar bertanda titik koma berguna untuk perintah pertama dan perintah kedua. Dalam JavaScript, blok program digunakan untuk menggunakan tanda kurung. Sekarang kita buat contoh. Kita ketikkan var a sama dengan 2. If sama dengan a sama dengan 2, buka kurung awal, kita enter, konsol titik log, buka kurung perintah 1, lalu titik koma, kita enter, konsol titik log, perintah 2, lalu kita titik koma, kita enter, lalu kita beri tutup kurung kurawal. Nah, di sini A bernilai 2. Jika A bernilai 2, maka dia akan mencetak perintah 1 dan perintah 2. Di sini kita tambahkan 2. Sekarang kita jalankan di sini. Node hello, kita enter. Baik, perintah di sini salah. Kita tulis ulang. Node di sini tadi saya
node menggunakan dot, makanya terjadi kesalahan. Kita enter, lalu kita tulis node. Baik, setelah kita save, setelah kita menulis perintahnya, maka akan muncul seperti ini. Pada kode di layar, perintah 1 dan perintah 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan yang diapiti oleh blok program, yaitu tanda kutip kurung kurawat. Ini berarti jika kondisi yang dipilih dalam blok pemilih yang benar, maka dua perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika salah, maka dua perintah tersebut akan diabaikan. Kita buat contoh, isi nilai A kita ganti dengan 9, lalu kita simpan, lalu kita tulis node hello.js. Kita tekan enter. Baik, di sini mungkin belum di save atau ulang. Selanjutnya kita akan belajar tentang komentar. Komentar adalah bagian kode dalam teks yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter. Artinya, kehadiran komentar di dalam kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu dengan menggunakan tanda double slash dan slash bintang diakhiri dengan bintang slash. Kita lihat contoh di layar. Kita hapus dua double slash, maka perintah ini akan dieksekusi. Kita tambahkan komentar dengan di depan kita menggunakan double slash, maka akan menjadi komentar. Kalau komentar lebih dari satu baris, kita tulis ganti di sini slash bintang, dan kita akhiri di sini dengan bintang slash. Seperti ini. Ini komentar lebih dari satu baris. Komentar biasanya ditulis di atas atau di samping perintah tertentu. Misalkan sebagai berikut. Ini kita hapus dulu. Kita tulis di sini contoh komentar 1. Kita bisa juga tulis di samping sini. Dua kali. Contoh komentar 2. Seperti ini. Baik, berikut adalah variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya akan ditampilkan di dalam memori komputer. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa nama kata kunci. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung.
tergantung nilai yang dihasilkan ke dalam variabel yang bersangkutan. Kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum menggunakan kata kunci var adalah sebagai berikut. Contoh, var a titik koma. Pada kode ini, kita mendeklarasikan variabel dengan nama a. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel a menggunakan operator pengguna seperti a sama dengan 9 titik koma. Untuk mendeklarasikan suatu variabel, gunakan kode var a titik koma, var b titik koma, var c titik koma, atau var a, b, c titik koma. Sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan var a sama dengan 9 titik koma, atau var a sama dengan 9 titik koma, b sama dengan 10, c sama dengan 11 titik koma. Berikut ini contoh variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Di sini kita membuat file baru. Kita tulis var.js. Kemudian kita ketikkan skrip berikut. Var global var sama dengan 100. Lalu fungsi f, kita beri tanda buka kurung kurawal, lalu kita enter. Kita tulis var local var sama dengan 200. Kita enter. Kita tulis konsol titik log terus memanggil variabel di dalam fungsi. Lalu titik koma, kita enter. Kita nakpanaat.
kita tulis konsol titik log global var titik 2 tanda petik 1 tambah global var enter, kita tulis lagi konsol titik log local var tanda titik 2 lalu tanda petik, lalu kita beri tanda tutup kurung di bawah. Perhatikan skrip di layar. Di sini kita menginisialisasi variabel global var. Di sini kita menginisiasi variabel global var dengan nilai 100. Kemudian kita membuat fungsi yang bernama fungsi f, buka kurung tutup kurung. Di dalam fungsi f ini kita menginisialisasi lokal variabel dengan nilai 200. Setelah itu kita memanggil variabel di dalam fungsi. Untuk mencetak ke layar, kita memanggil variabel di dalam fungsi, yaitu global variabel yang di luar fungsi dan lokal variabel yang di dalam fungsi. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi tambah untuk menghubungkan skrip yang string dan variabel. Untuk memanggil fungsi, kita bisa mengetik perintah f buka kurung tutup kurung titik koma. Sekarang kita save. Lalu kita akan memanggil, kita tulis di sini node var.js. Kita tekan enter. Nah, di sini muncul global var bernilai 100 dan local var bernilai 200. Selanjutnya, kita akan praktekkan untuk memanggil variabel di luar fungsi. Kita ketik konsol titik log memanggil variabel di luar fungsi. Memanggil variabel di luar fungsi.
titik koma, kita enter. Global var tambah global var. Titik koma, kita enter. Konsol titik log var tambah local var titik koma, kita anak-anak atas, kita enter. Di sini kita save. Di sini setelah kita memanggil, nilai global var muncul dan local var tidak muncul karena di sini terjadi error. Tidak bisa karena dia hanya bisa dipanggil di dalam fungsi. Di dalam fungsi ini saja. Jadi coba kita matikan yang ini. Kita matikan yang ini. Lalu kita simpan. Kita simpan. Lalu kita jalankan. Pada kode di atas, kita menggunakan kata kunci var untuk mendeklarasikan variabel global var dan local var. Variabel global var dapat dikenakan dari luar maupun dalam fungsi, karena variabel tersebut dideklarasikan dalam luar fungsi, sedangkan local var hanya akan dikenal dalam fungsi saja. Sekarang kita akan membuat cara lain untuk menggunakan variabel. Kita membuat folder baru. Dengan nama var1.js. Setelah itu kita inisiasi variabel-variabelnya. Kita lanjut. var a sama dengan 100 titik koma var
V var B sama dengan 200 titik koma var C titik koma, lalu kita enter. C sama dengan A tambah B titik koma, kemudian konsol titik log salah A tambah tanda petik 1 tambah B tambah tanda petik 1 sama dengan tambah C. Di sini baik, perhatikan skrip di sini. Di sini kita menginisialisasi variabel A sama dengan 100, variabel B sama dengan 200, dan mendeklarasikan C merupakan sebuah variabel. Kemudian nilai C merupakan hasil penjumlahan dari A tambah B. Jadi nilai C sekarang berjumlah 300. Selanjutnya kita menampilkan ke layar di mana nilai variabel A tambah digabung dengan string tambah, variabel B digabung string sama dengan menghasilkan value variabel C. Sehingga saat dijalankan akan menghasilkan output sebagai berikut. Kita save dulu yang ini. Lalu kita ketik di sini node var1.js. Kita tekan enter. 300 seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan mempelajari kata kunci LED. Kata kunci LED merupakan fitur baru terjadi kesalahan. Kita ulang. Kata kunci LED merupakan fitur baru yang ditambahkan pada isi message script 6 dan digunakan untuk mendeklarasi variabel lokal dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan LED sama seperti var, penulisannya LED nama variabel titik koma, LED nama variabel 1, nama variabel 2, dan seterusnya diakhiri dengan tanda titik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci LED seperti LED nama variabel sama dengan nilai awal koma, LED nama variabel 1 sama dengan nilai awal 2, koma, nilai variabel 2 sama dengan nilai awal 2, dan seterusnya diakhiri tanda titik koma. Untuk memahami cara kerja dari kata
Dari kata var dan let, perhatikan kode perintah berikut. Kita buka Visual Studio Code. Kita buat file baru dengan nama var2 var2.js. Enter. Kemudian kita ketikkan kode berikut ini. For i sama dengan 0, 3, titik koma, i, lalu kita buka kurung kurawal, enter, nilai 1 ambang i, titik koma, lalu kita enter, insert titik load, n, kita tulis di luar blok pengulangan, koma, nilai i titik 2 tambah i, lalu titik koma, enter, lalu kita simpan. Kemudian kita jalankan, kita tulis node var2.js, kita enter, dan hasilnya seperti ini. Perhatikan script belum. Pada blok di atas, variabel i dideklarasikan dengan kata kunci var. Bagian ini, kata kunci var masih memperbolehkan variabel i untuk diakses dari luar blok berulangan. Jika kita tidak menggunakan hal seperti ini, maka kita akan mengganti kata kunci var dengan kata kunci let. Di sini menghasilkan 3. Di sini kita ganti dengan let.
kita ganti dengan LED. Lalu kita simpan. Lalu kita jalankan kembali. Lalu kita enter. Maka dia hanya bisa menampilkan nilai I, 0, 1, dan 2. Di sini sementara untuk yang terakhir, nilai I yang ada di luar blok perulangan, dia tidak akan menampilkan, sehingga muncul error seperti ini. Dengan mendeklarasikan variabel I dengan kata kunci LED, maka variabel tersebut tidak dikenal dari luar maupun dalam. Oke. Selanjutnya kita akan membuat variabel menggunakan tanpa kata. JavaScript juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kata kunci, var maupun let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum berikut, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal. Contoh, A sama dengan 100, titik koma, B sama dengan 200, titik koma. Variabel yang dibuat dengan cara di atas dapat memiliki sifat yang sama dengan variabel yang dibuat dengan nilai awal tertentu. Perhatikan contoh berikut. Kita buat contoh baru di sini. Saya tutup ini. Kita buat terminal baru. Kemudian kita klik file. Kita kasih nama var3.js. Kemudian enter. Kita ketik perintah for, buka kurung, I sama dengan 0, titik koma, I lebih kecil 3, I lebih kecil 3, titik koma, I, buka kurung kurawal, enter, masuk. Titik log, nilai pakai huruf kecil saja. Nilai I, titik koma, kita enter, kita tutup kurung kurawal, enter, masuk, titik log, lalu kita save. Kita akan menampilkan, kita tulis node var3.js. Kita enter.
Dan hasilnya seperti ini. Meskipun bisa dilakukan, tapi pembuatan variabel menggunakan cara di atas tidak direkomendasikan. Berikut kita akan mempelajari tentang konstanta. Konstanta dalam JavaScript. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci const. Bentuk umum penggunaan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Const, nama konstanta sama dengan nilai. Contoh, const p sama dengan 3,1459926535897393 dan diakhiri tanda titik koma. Berbeda dengan variabel, nilai konstanta tidak dapat diubah sama seperti let. Kata kunci const akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contoh pengguna kata kunci const dapat dilihat pada contoh berikut.
lalu kita menampilkan program. Lalu kita enter dan hasilnya seperti ini. Oke, dan jadi hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan membaca data dari keyboard. Membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis command line interface. Dalam Node.js, kita dapat melakukan pekerjaan ini menggunakan modul line. Modul tersebut perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah sebagai berikut. Kita buka command prompt. Visual Studio Code. Kita ketik di sini. Kita ketik di sini. npm install kemudian kita enter dan seperti ini. Contoh penggunaan modul, kita buat file baru, kita beri nama readline.js. Kemudian kita ketikkan script. Kita tulis script var nama sama dengan readline titik kita cancel. Nama titik koma, kita enter. Di sini kita buat menampilkan data, lalu menampilkan data yang dibaca, menampilkan
data yang dibaca. Untuk konsol titik log hai di sini hai tambah nama namanya hai lalu kita save. Kita tambah di sini di terminal baru. Sekarang kita coba jalankan node readline.js, lalu kita enter. Dan baik, pada script tadi terjadi kesalahan, kita telah membuat ulang. Sekarang kita save. Lalu kita akan menampilkan hasilnya. Node readline.js. Di sini masih terjadi. Sekarang kita akan membuat contoh berikutnya. Kita beri nama. Pertama kita tutup ini dulu. Save. Kita beri nama file. Kemudian kita masukkan var readline sama dengan
lalu kita save. Kemudian di sini terjadi error. Kita lihat. Sekarang kita buat file baru. Line2.js. Sudo konversi dp data kemarin itu masuk tipe A. Di sini jangan lupa tanda kutip PA tambah tprof. Ini dapat titik mana dan IPB sama ini.
bilangan konferensi A dari tipe string ke bilangan bulat. String ke bilangan bulat. Oke. A sama dengan persen A konferensi B dari tipe bilangan real. Konferensi B dari tipe bilangan real. Lalu B sama dengan parse float B. Lalu titik koma enter, konsol titik log titik n setelah konferensi tipe data. Setelah konferensi tipe data, titik koma enter, lalu konsol titik log di sini tidak apa-apa lagi kan. Tipe A titik 2 tambah type A, lalu titik koma enter, konsol titik log tipe B titik 2 tambah B titik koma enter. Lalu kita save. Sekarang coba kita jalankan. Mode redline 2.js.